development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Ini bukan peringatan, ini ramalan. Kita sedang menulis sejarah bersama sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih penciptanya atau hanya bayangan dari ciptaan itu sendiri? ChatGPT adalah produk dari kemajuan kecerdasan buatan dalam bidang pemrosesan bahasa alami. Namanya adalah singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. 3 kata yang merangkum segalanya. Ia bisa menghasilkan, sudah dilatih, dan berbasis sistem transformer. Arsitektur AI paling kuat dalam sejarah NLP. ChatGPT tidak tahu artinya hidup. Ia tidak pernah belajar seperti manusia. Tapi ia bisa membaca pola dari ratusan miliar kalimat, menguraikan struktur, dan menciptakan respons yang terasa alami. Semuanya berawal dari pelatihan awal, pre-training. Di sini, model diberikan sejumlah besar teks dari internet, tanpa instruksi, tanpa konteks. Tujuannya bukan menghafal, melainkan mengidentifikasi pola. Bagaimana kata tersusun, bagaimana kalimat ditutup, bagaimana argumen dibangun. Ini bukan pembelajaran biasa, ini pemahaman statistik dalam skala besar. Setelah itu, barulah masuk tahap penyempurnaan, fine-tuning dengan reinforcement learning from human feedback. Di sini, manusia masuk memberi contoh, memberi penilaian, mengarahkan model agar bukan hanya tepat, tapi juga sopan, relevan, dan aman. Respons yang sebelumnya mentah jadi lebih halus, lebih manusiawi. Lalu bagaimana struktur di balik semuanya? ChatGPT berjalan di atas arsitektur transformer, sebuah kerangka pemrosesan yang memecah input menjadi token, lalu menghubungkan setiap token satu sama lain lewat sistem bernama self-attention. Ini inti kekuatannya, karena tidak semua kata dalam kalimat memiliki bobot yang sama. Self-attention memungkinkan model memberi fokus pada bagian penting, mengabaikan yang tak perlu, dan menyusun makna secara efisien. Satu kalimatmu bisa diubah menjadi ratusan angka. Vektor-vektor itu masuk ke dalam jaringan dengan miliaran parameter. Parameter ini adalah bobot numerik, hasil dari proses pelatihan. Disinilah perhitungan terjadi. Prediksi demi prediksi, token demi token. Model menebak token paling mungkin muncul, bukan menyalin jawaban yang sudah ada. Setiap kata yang keluar adalah hasil kalkulasi, dan semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Tapi ini bukan pencarian di database. Tidak ada penyimpanan jawaban. Tidak ada logika if-then manual. Yang ada hanyalah model prediksi, besar, kompleks, dan sangat terlatih. Satu hal yang sering salah dipahami, ChatGPT tidak mengerti seperti manusia. Ia tidak punya opini, tidak tahu apa itu benar atau salah. Ia hanya tahu apa yang biasanya dikatakan setelah sebuah kalimat, berdasarkan data yang sangat luas. Maka ketika kamu bertanya, apa itu gravitasi? Model mengakses konsep gravitasi sebagaimana dijelaskan dalam ribuan teks, dari fisika dasar hingga artikel populer. Ia menyusun ulang, bukan mengutip. Itulah kenapa jawabannya bisa fleksibel dan kontekstual. Bahkan konteks sebelumnya pun diperhitungkan. ChatGPT punya konteks window atau jendela memori jangka pendek yang membuatnya bisa mengingat isi percakapan hingga ribuan token sebelumnya. Ini bukan ingatan permanen, tapi cukup untuk membuat obrolan terasa nyambung. Satu hal penting lainnya, semua responsnya bersifat probabilistik. Artinya, jika kamu mengulang pertanyaan yang sama beberapa kali, kamu bisa saja mendapat jawaban yang berbeda. Karena model memilih dari beberapa kemungkinan jawaban, dan itulah kenapa ia terasa hidup. Teknologi ini terus berkembang. Versi GPT-3 membawa loncatan besar. GPT-4 bahkan mampu memproses teks, gambar, dan kode secara bersamaan. Dan di baliknya, ada kekuatan komputasi luar biasa. Model yang di-host di superkomputer dengan ribuan GPU dan sistem optimasi yang sangat efisien. Namun, sehebat apapun teknologi ini, ia tetap alat, bukan manusia, tidak punya niat, tidak punya perasaan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang digunakan. Ia hanya menjalankan pola sesuai permintaan. Tapi itulah yang membuatnya berbahaya dan bermanfaat sekaligus. Karena dengan pola, kamu bisa meniru pengetahuan. Kamu bisa menjawab ujian, menulis artikel, bahkan membantu menyusun kode. Semua dari sistem yang tidak pernah berpikir, tapi bisa membuat kamu berpikir lebih dalam. ChatGPT adalah representasi dari masa depan interaksi manusia-mesin. Bukan karena ia berpikir, tapi karena kita bisa memanfaatkannya seolah ia berpikir.